Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Kita sering mendengar di antara sifat-sifat dan akhlak para wali Allah itu orangnya taat beribadah, berilmu pengetahuan agama yang tinggi, penyabar, pemaaf meski dizalimi. Jika berdakwah beliau akan santun dan penuh kelembutan. Ini sifat-sifat yang sering dipahami kebanyakan orang. Lantas apakah ada wali yang berdakwah keras dan lantang dalam bersikap amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah benar seseorang dapat dikatakan bahwa dia seorang wali jika dakwahnya keras dan tegas? Ibnu Arabi dan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Karamatul Aulia membagi sejumlah tingkatan dan makom para wali-wali Allah. Di antara tingkatan wali itu ada yang makomnya hawariyun. Hawari atau hawariyun merujuk pada kelompok yang membela Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 52. Wali hawari artinya wali penolong. Jumlahnya hanya ada satu orang dalam satu abad atau satu zaman. Jika seorang wali hawariyun meninggal, maka kedudukannya akan digantikan oleh orang lain. Dia mendapat tugas khusus membela agama Allah baik dengan argumen maupun dengan senjata. Wali hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, meski harus mengangkat pedang dalam jihad fisabilillah di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di zaman Nabi, hanya sahabat Zubair bin Awan radhiyallahu anhu saja yang mendapatkan derajat wali hawariyun, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi mempunyai hawari. Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, namun beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali hawari. Kelebihan seorang wali hawariyun biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah atau berargumentasi. Di Mesir, Imam Ahmad Al-Badawi adalah seorang wali yang sangat gigih berjihad melawan kolonial Perancis. Dakwah beliau keras kepada musuh, namun lemah lembut kepada sesama kaum muslimin atau terhadap non-muslim yang tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam. Dalam makam kewalian itu ada wali yang memperoleh limpahan makam Jamalullah. Artinya, dia hanya melihat keelokan dan keindahan dari sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga wali itu dianugerahi sifat-sifat kasih sayang, lemah lembut, penyabar dan pemaaf jika dizalimi. Ada pula wali yang mendapatkan limpahan makam Jalalullah, yang berarti wali tersebut memperoleh limpahan anugerah sifat keperkasaan Allah Ta'ala, sehingga wali ini memiliki sifat-sifat keberanian, ketegasan dan tidak pernah takut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kesemuanya itu, baik sifat Jamalullah maupun Jalalullah, merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Seorang wali tidak bisa memilih atau menolak. Sifat wali hanyalah menerima ketentuan dari Allah. Tugas mereka hanya menjalankan semata perintah dari Allah Ta'ala. Memang tidak ada makam yang sempurna dari seorang wali Allah, melainkan hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan dua makam sekaligus, yaitu sifat Jamalullah dan Jalalullah, dan keduanya merupakan sifat kesempurnaan bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada wali yang bersifat keras dan tegas dalam berdakwah, memang ada di antara mereka itu makam tertentu dan derajat kewalian tertentu pula. Kembali lagi, jika ada seorang pendakwah yang lantang, menyeru yang ma'ruf dan melawan yang mungkar, namun mampu menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang untuk ikut menegakkannya, boleh jadi dia termasuk pertanda wali hawariyun. Pertanda lainnya disebabkan ketegasan dan keberanian wali golongan hawariyun ini, beliau akan memiliki banyak pembenci dan seringkali menjadi target para munafikun sekaligus para kaum kafir untuk mencelakainya. Tugas kita dalam hal ini ada baiknya berhusnudzon saja, sebab kita tidak tahu siapakah yang menempati makam wali hawariyun saat ini. Siapa tahu pertanda ini ada pada masa kita. Allahu a'lam bishawab.